Oke, baik. Selamat sore. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi untuk kewarganegaraan. Dan topik kita hari ini adalah tentang ketahanan nasional. Dan kita sudah masuk ke pertemuan 14. Jadi ini adalah materi lanjutan dari wawasan Nusantara, lalu ketahanan nasional, dan nanti terakhir adalah bela negara. Nah, dalam materi ini kita akan membicarakan inti dari ketahanan nasional di Indonesia adalah kemampuan yang dimana dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam dewasa ini. Nah, ini spektrumnya itu semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer atau nir militer. Jadi kalau misalnya wawasan Nusantara itu berkaitan dengan pengetahuan apa sih yang kita punya, apa yang harus kita klaim, apa yang kita miliki. Sedangkan ketahanan nasional itu adalah bentuk kita untuk bertahan dan melawan gitu ya. Jadi mempertahankan kedaulatan, mempertahankan keutuhan nasional. Nah, itu bisa bisa segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan lain-lain. Baik gangguan dalam negeri ataupun ancaman dari luar. Begitu. Nah, di sini dalam ketahanan nasional itu memiliki tiga eh, apa ya strategi gitu ya. Yang pertama kita lebih ke bentuk doktrin di mana berlandaskan pada Astagatra. Jadi nanti saya akan jelaskan apa itu Astagatra. Jadi Astagatra ini memang bagian dari ketahanan nasional. Terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Dan kita sebut sebagai Astagatra, yang Asta disebut sebagai adalah 8. Jadi ada 3 dan 5 gatra gitu ya. Lalu dalam kondisi yang dinamis ini Indonesia juga perlu ada keuletan atau daya tahan. Kita butuh pertahanan, kita butuh apa ya, senjata gitu ya. Mungkin lebih ke membela diri gitu apabila terdapat eh, kondisi yang tidak baik gitu. Dan dalam hal ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah termasuk ancaman kebangsaan melalui pendekatan atau atagrata yang sifatnya lebih komprehensif. Jadi ketahanan nasional itu diperlukan untuk kita menjaga wilayah, untuk menjaga eh, apa ya, menjaga kedamaian gitu ya. Jadi kalau memiliki kekuatan, memiliki daya tawar sehingga kita bisa mempertahankan apa yang kita punya gitu. Dan ini adalah disebut sebagai ketahanan nasional. Di sini ketahanan nasional itu ada berjenjang. Yang pertama adalah ketahanan diri dulu, ini yang paling dalam, lalu ketahanan keluarga. Jadi ketahanan nasional ini eh, tidak hanya berkaitan dengan ketahanan wilayah, tapi kita juga harus bisa memiliki ketahanan diri, lalu kita juga memiliki ketahanan keluarga, lalu wilayah, wilayah itu mungkin lebih ke lingkungan sekitar gitu ya, lalu regional, dan terakhir adalah ketahanan nasional. Jadi dari kita memiliki ancaman diri sendiri itu bisa menjadi ancaman untuk nasional gitu ya. Nah, ini adalah ketahanan nasional dalam jenjang diri sampai dengan nasional. Apa saja sih ketahanan nasional? Di sini ada 5 hal yang berlapis. Yang pertama adalah ketahanan hukum dan keamanan. Ini penting ya, yang harus kita jaga gitu ya. Ketahanan hukum dan keamanan, lalu ketahanan sosial budaya. Ini kemarin kalau misalnya dalam wawasan Nusantara batik diklaim, nah ini yang bertindak ketahanan sosial budaya gitu ya. Lalu ketahanan politik, lalu ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan ideologi. Gitu. Dan di sini Astagatra, tadi saya sudah bilang, jadi Astagatra itu penting, yaitu dari Tigratra, ini ada 3 aspek alamiah, ini biasanya lebih ke berkah dalam satu negara gitu ya, apa yang sudah kita miliki dalam satu negara secara berkah atau alami gitu. Nah, termasuk apa, yaitu adalah letak kedudukan geografi, kita berletak di mana gitu ya. Itu kalau kemarin ke wawasan Nusantara, kita memiliki kemampuan, keunggulan dalam geografi, memiliki selat, jalur eh, terpadat di dunia, misalnya seperti itu, atau kita tidak ada di tengah-tengah negara yang berkonflik gitu. Nah, ini kan termasuk
kedudukan geografi. Lalu kekayaan alam, kita memiliki banyak sekali alam kekayaan gitu ya. Itu juga bagian dari tiga T yang harus kita jaga, kekayaan alam. Dan yang ketiga adalah kemampuan dalam penduduk. Kita merupakan negara dengan jumlah penduduk 300 juta jiwa. Dan ini kan tidak sedikit ya untuk mempertahankan atau kita memiliki kemampuan untuk eh, negara yang besar memiliki 300 penduduk gitu ya, juta jiwa, 300 juta jiwa penduduk begitu. Nah, selain astaga Trigatra tadi, itu juga ada aspek kemasyarakatan, yaitu adalah Pancagatra, di mana ini yang harus kita jaga, yaitu ada 5. Yang pertama adalah ideologi, mempertahankan ideologi, jangan sampai terpecah belah gitu ya, apalagi ikut arus propaganda gitu ya. Lalu politik, ini biasanya lebih ke kepentingan pribadi gitu ya, politik gitu ya, kekuasaan, lalu ekonomi, lalu sosial budaya dan hukum dan keamanan. Nah, 5 ini yang harus diperkuat gitu ya. Jadi dalam Trigatra kita memiliki 3 aspek alamiah yang harus kita jaga dan juga ada aspek kemasyarakatan sosial atau Pancakatra yang harus diperkuat biar kita tahan banting, tahan ancaman, tahan gangguan, tahan apalagi nih, tahan serangan dari luar pokoknya. Atau mungkin tahan dari kehancuran di dalam gitu ya. Atau tahan dari ancaman dari dalam. Jadi ketiga dan kelima ini harus dijaga sehingga astaga kita terjamin gitu ya atau ketahanan kita terjamin. Nah, Trigatra ini adalah di mana untuk menentukan kekuatan nasional negara. Jadi hal yang terkait dalam wilayah itu harus berupa eh, kewilayahan yang tidak boleh lepas gitu ya atau sebagai bentuk posisi kita geografis kita di negara-negara lain. Nah, ini berkaitan dengan kepulauan, terus juga letak pantai dan lain-lain. Lalu juga sumber daya alam, ini juga menyangkut pada eh, eh, sumber daya alam gitu ya. Misalnya adalah hutan, tambang, tanah, udara gitu ya, sumber apa laut yang harus benar-benar eh, dijaga lingkungannya gitu. Dan kita punya tentunya sebagai negara Indonesia. Bahkan kita memiliki jumlah laut dengan pulau itu lebih besar luas laut ya. Lalu penduduk yang meliputi jumlah atau kuantitas itu lebih ke persebaran penduduk yang produktif. Jadi kita memiliki generasi produktif di mana bisa dimanfaatkan untuk eh, menjadi SDM yang berkualitas gitu. Nah, itu dari tiga tra. Sedangkan Pancagatra itu lebih ke apa ya? Menguatkan ideologi. Kita sudah punya ideologi yang harus dikuatkan untuk melandasi keyakinan atau kebenaran kita dalam memelihara ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Dan juga dalam hal politik, kita punya eh, demokrasi, gitu ya, demokrasi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sistem politik yang sehat dan kuat, sehingga kan apa kita memiliki paham politik yang jelas, gitu. Lalu ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian berlandaskan Pancasila dan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Jadi menciptakan kemandirian ekonomi, baik pangan, gitu ya. Sekarang kan dalam kondisi eh, apa ya global gitu ya. Jadi kalau kita memiliki ketahanan pangan sendiri, kemandirian pangan sehingga kita tidak terpengaruh oleh kondisi global gitu. Lalu ketahanan sosial budaya ini lebih dijiwai Pancasila yang dimana mengandung atau membentuk pengembangan kehidupan sosial, budaya, manusia, dan masyarakat Indonesia. Dan terakhir terkait dengan Hankam, itu adalah dilandasi akan kesadaran bela negara. Jadi ketika kita tahu kita terancam, kita tahu kita negara yang akan eh, tidak baik-baik gitu ya, kita memiliki jiwa
jiwa apa ya, membela atau memelihara agar lebih stabil, juga jiwa menjaga keamanan negara untuk lebih dinamis, untuk mempertahankan kedaulatan dan menangkal segala bentuk ancaman dari luar ataupun dari dalam. Jadi dalam ketahanan nasional, Astagatra ini yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra itu sangat penting dan harus apa ya, dikuatkan, harus bersatu, tidak boleh ada yang lemah gitu ya. Dari ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya itu harus kuat sehingga kita bisa eh, apa ya, mempertahankan keutuhan negara kita gitu. Nah, di sini ketahanan nasional itu juga merupakan kesatuan dari eh, negara kita dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal untuk menghadapi nilai-nilai global. Kayak tadi kan ada namanya ketahanan sosial budaya. Jadi kita pun harus disesuaikan dengan nilai budaya lokal yang ada di Indonesia untuk masuknya budaya asing yang mencoba eh, mencampurkan budaya mereka ke dalam kita gitu ya. Sehingga kita eh, apa ya, lebih 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 bisa menyaring begitu. Nah, yang menarik dari ketahanan nasional, kita ada dua bentuk ancaman sebenarnya. Yang pertama adalah ancaman militer dan non-militer, atau gangguan militer atau non-militer. Kalau gangguan militer itu pasti berupa invasi, perang, apalagi ya, eh, pengambilan wilayah gitu ya. Gitu. Tapi kalau non militer itu bisa kayak tadi mencoba secara hegemoni gitu ya, memasukkan budaya luar ke dalam, lalu menyebarkan propaganda. Nah, ini merupakan pentingnya ketahanan nasional untuk menghadapi ancaman dan tantangan tersebut gitu. Gangguan-gangguan yang dimana itu bisa membuat kriminalitas tinggi atau perpecahan semakin banyak, atau mungkin disintegrasi terjadi, lalu perang antar suku. Nah, itu akan mudah sekali terjadi apabila kita tidak memperkuat pentingnya ketahanan nasional. Jadi, dalam hal ini, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu adalah bentuk untuk kita terhindar dari hal-hal yang tadi, gitu, dengan adanya ketahanan nasional. Nah, dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi adanya ketentraman dan ketertiban, itu yang pertama pasti adanya kesenjangan ekonomi. Itu kalau misalnya kesenjangan ekonomi ini terlalu jelas, itu biasanya akan adanya eh, gejolak di masyarakat gitu ya. Lalu yang kedua adalah environmental atau lingkungan gitu ya. Ini biasanya apabila lingkungan itu eh, kacau, terus tidak kondusif dan lain-lain. Lalu geopolitik, dan yang keempat sosiologi atau society dari masyarakat, dan yang kelima adalah teknologi. Nah, ini adalah di mana lima yang bisa mengganggu ketentraman dalam suatu negara eh, ketika menghadapi gangguan atau ancaman tadi gitu ya. Kalau kita tidak eh, yang paling sensitif gitu ya, yang bisa dipengaruhi gitu. Mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada bagaimana ketahanan nasional itu dalam menghadapi globalisasi, termasuk dengan digitalisasi, industri 4.0, permasalahan, peluang, atau tantangan. Nah, strategi yang harus dihadapi ini mungkin lebih ke non-militer ya. Nah, strategi yang harus dihadapi adalah lebih ke memajukan kemaritiman Indonesia untuk bisa berdaya saing dengan luar. Jadi kita harus percaya akan budaya kita sendiri gitu ya. Jadi sehingga ada budaya yang masuk, kita langsung yang bisa mengkonternya dengan budaya kita. Nah, di sini ada 8 perwujudan dalam ketahanan nasional untuk ikut membangun nasional gitu ya. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang beradab,
masyarakat yang memiliki ideologi yang kuat gitu. Karena masyarakat yang kuat, negara juga akan kuat gitu ya. Masyarakat bersatu, maka negara akan tidak mudah dipecah belah gitu. Jadi masyarakat tuh harus bersatu dari berbagai macam budaya, latar belakang dan lain-lain. Yang kedua adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kita harus bisa memiliki ikut dalam persaingan global gitu ya. Lalu masyarakat yang adil dan demokrasi ini juga harus hukum itu harus tetap ditegakkan agar ada kepercayaan di masyarakat. Jadi harus ditegakkan secara adil. Yang keempat adalah mewujudkan Indonesia aman dan bersatu. Dan yang kelima yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi yang menjadi apa ya pemantik perpecahan antar masyarakat gitu ya. Dan keenam, mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Jadi kalau lingkungannya bersih, aman, kita pun hidup tenang dan kita tuh merasa memiliki, menjaga dan lain-lain gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berhasil dalam kepentingan nasional. Lagi-lagi ke politik luar negeri kita itu setidaknya harus mengarah pada kepentingan nasional gitu ya. Jadi walaupun kita politik luar negerinya bebas aktif, non-blok, tidak blok sana, tidak blok sini, tapi setidaknya kita harus memiliki satu tujuan yaitu kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Jadi intinya tuh kita juga sebagai Indonesia nggak boleh tertutup juga dari luar, tapi kita juga ikut dalam eh, penyelenggara-penyelenggara yang ada di negara-negara lain. Sehingga kita pun bisa bergaul dan kita juga bisa bekerja sama, memiliki banyak teman, tidak ada musuh dan lain-lain gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi negara yang bisa berdaya saing oleh negara lain, ikut maju seperti negara lain. Begitu. Nah, ini konsep dari hilirisasi dan itu dia terkait dengan ketahanan nasional. Ada dua poin penting yang bisa tekankan dalam materi ini. Yang pertama adalah kita harus memperkuat Astagatra gitu ya, Trigatra dan Pancagatra. Dan yang kedua adalah eh, kita harus bisa membangun nasional dari ancaman baik militer maupun non militer dengan memperkuat eh, banyak sisi gitu ya, memperkuat dari masyarakat sampai dengan pergaulan internasional. Nah, begitu. Jadi pemerintah nggak bisa jalan sendiri, militer juga nggak bisa jalan sendiri untuk menjaga keamanan, tapi masyarakat pun juga memiliki peran untuk solid dalam menjaga keutuhan negara kita. Begitu. Dan untuk diskusi minggu ini nanti akan saya berikan di forum diskusi. Jadi silakan nanti kalian bisa lanjut ke sesi diskusi. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat sore.